Teman-teman semua, setelah kita bahas di video-video sebelumnya tentang bahwa perubahan itu memang nggak mudah karena memang ada zona-zona yang harus dilalui oleh setiap orang, dan kita sudah zoom in ya di zona yang pertama, yaitu zona status quo. Sekarang kita mau bahas ya bagaimana ketika tim kita sudah berada di zona disrupsi atau zona gangguan. Ini zona yang tidak lagi status quo, tapi kemungkinannya ya orang sudah dipaksa masuk ke dalam perubahan ya, atau memang terpaksa. Jadi ya kenyataannya nggak bisa mundur lagi ya, sudah kejadian. Apa yang bisa dilakukan pemimpin supaya tim kita bisa tidak saja survive tapi move on ke zona berikutnya, yaitu zona adopsi. Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Nonton dulu video-video sebelumnya kalau belum nonton, karena ini sambungan ya, lanjutan ini ya. Jadi asumsinya tim kita sudah berada di zona disrupsi atau zona gangguan. Ini adalah zona ketika perubahan itu diperkenalkan atau bahkan dipaksakan. Ya, ketika tim kita nggak bisa memilih lagi untuk ikut atau tidak ya. Jadi orang memang harus mengikuti. Mungkin kita ambil contoh aja pada saat pandemi COVID-19 ya. Di bulan Maret 2020 itu sebagian besar organisasi mengalami hal ini, yaitu orang dipaksa untuk WFH, work from home, kerja secara remote gitu ya, untuk social distancing, untuk pakai masker terus-terusan. Bahkan ada beberapa industri yang sama sekali nggak bisa berjalan dan betul-betul harus cari cara-cara lain ya. Saya ingat salah satu perusahaan taksi yang sangat terkenal di Indonesia itu bahkan ya karena orang pada nggak kemana-mana ya, nggak ada yang mobilisasi, akhirnya mereka kemudian mengubah bisnisnya menjadi pengantaran barang ya. Saya nggak tahu seberapa berhasil waktu itu, tapi setidaknya itu mungkin membantu untuk survive gitu ya, daripada nggak ada order sama sekali. Beberapa perusahaan kopi akhirnya bikin sistem kopi yang botolan misalnya seperti itu, yang tadi nggak kebayang mereka akan melakukan seperti itu. Nah itulah ada hal-hal di zona gangguan, zona disrupsi. Nah zona disrupsi adalah zona ketika orang itu masih ya terpaksa berubah, sehingga reaksinya macam-macam ya. Sebagian di antara mereka memang reaksinya move, langsung ikut ya, cepet ya, adaptasi pada perubahan. Tapi sebagian lagi mungkin resisten ya kan. Jadi aduh ngapain sih kayak gini-gini, aduh saya nggak tahan deh, saya nggak bisa deh mengikuti cara seperti ini gitu ya. Ada juga yang memilih menunggu, nggak ngapa-ngapain ya. Bahasa anak sekarang gabut gitu ya, memilih menunggu. Kebetulan mungkin barangkali organisasinya masih bisa hidup ya, karena memang kenyataannya di dalam pandemi kemarin juga ada organisasi yang justru cuan gitu ya, justru dapat banyak untung karena justru orderannya meningkat gitu. Nah tapi itu kan harus direspon dalam situasi tadi ya, social distancing ya, PPKM dan lain sebagainya, PSBB kalau nggak salah itu ya. Nah sehingga ada juga orang yang ketika diminta untuk yuk bekerja dengan cara yang berbeda, mereka tar dulu deh, tunggu-tunggu, wait and see, jangan-jangan sebentar doang ya. Nah, ada juga yang modelnya adalah minimize ya. Jadi ya ikut tapi sedikit-sedikit ya. Disuruh apa ikut, suruh apa ikut ya. Suruh ngubah ikutan, tapi nggak ada effort lebih gitu ya. Nah, bahkan ada sebagian yang mungkin nggak tahan ya, keluar ya. Gitu. Nah, jadi reaksi orang terhadap perubahan beda-beda. Nah, zona disrupsi itu idealnya adalah zona yang sementara. Itu yang perlu kita pahami dulu. Ini zona yang sementara karena ini zona ketika orang itu terpaksa berubah, sehingga secara psikologis memang tidak nyaman. Secara psikologis memang ada guncangan, ada gangguan. Nah, zona ini harusnya tidak lama. Kenapa? Karena sebaiknya orang segera mengambil keputusan, atau yang di video pertama saya sebut sebagai point of decision ya, di change model kita itu, sehingga orang bisa masuk ke zona berikutnya, yaitu zona adopsi. Zone of adoption. Di zona adopsi sebenarnya prosesnya agak mirip-mirip, yaitu kita memang harus mengubah perilaku kita, mencari perilaku baru, belajar hal-hal baru, eksperimentasi, tapi sudah dilakukan dalam kondisi menerima ya, belum tentu nyaman loh ya, tapi menerima, sedia menerima. Oke, saya terima situasinya kayak gini, let's try, let's move on ya, mari kita coba, mari berlatih. Nah, sehingga situasi di zona gangguan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Jadi kalau di gambar kita itu yang dia turun gitu, zonanya grafiknya turun tuh, turunnya kalau bisa palungnya jangan kedalaman gitu, jangan terlalu dalam. Kalau bisa cepet aja
naik lagi. Maka proses yang kita lakukan sebagai pemimpin sebenarnya adalah pertama kita perlu identifikasi anggota tim kita ini ada di situasi respon yang seperti apa. Mana yang langsung move, ya. Mana yang minimize, mana yang nunggu-nunggu, mana yang resisten gitu ya, mana yang keluar gitu. Kemudian kita mencoba untuk memahami ya apa sebenarnya yang mereka pikirkan, yang mereka rasakan. Ya, kita mencoba berempati. Dari situ kita coba ajak mereka sama-sama mencari solusi, gitu. Nah, supaya mereka bisa ambil keputusan, ya, point of decision tadi untuk, iya sih, nggak bisa nggak berubah, gitu ya. Kenyataannya harus diterima dan yuk kita usaha lagi, yuk kita coba cara-cara baru. Nah, kalau saya coba berkaca kepada yang kami alami di masa pandemi 2020 kemarin, ya sangat banyak hal yang cukup signifikan kami lakukan karena waktu itu ada momentum di mana sama sekali tidak ada program yang berjalan ya. Bahkan ada klien yang sudah sempat mau jalan dengan kita cukup banyak ya, diperkirakan akan selesai dalam 2 tahun programnya, saking banyak kelasnya itu. Ternyata ditunda ya karena memang ya mereka nggak yakin dengan situasi kerja remote, yang nggak yakin dengan kelas online. Kami pun juga memang kenyataannya belum punya experience yang cukup banyak. Ya, kelas online itu memang sesuatu yang ya dari dulu sudah kita pernah dengar ya online learning, tapi kan nggak mesti setiap organisasi kemudian langsung mencoba kan. Dinamis termasuk salah satu yang seperti itu. Sehingga waktu itu diambil inisiatif bahwa hampir setiap hari itu kita berlatih. Ya kan, kita berlatih untuk mengubah proses belajar kita yang biasanya onsite menjadi online ya. Itu ternyata ya butuh mengubah banyak hal ya. Mengubah desain materi, ya, mengubah cara delivery terutama yang paling signifikan ya. Mengubah cara delivery gitu ya. Sehingga akhirnya yang sempat ya kami lakukan waktu itu, bahkan ya karena nggak ada kerjaan yang lain anyway. Jadi ya selama 3 minggu itu setiap hari kerjaan para konsultan fasilitator seperti saya ini hanya berlatih aja. Bahkan waktu itu sempat ada momentum materinya cuma 1 ya, gantian. Ya, berlatih setiap hari, diulangi selama 3 minggu itu. jadi sampai akhirnya kita kemudian mulai mendapatkan feel gitu. Oh, ternyata bisa dibuat seperti ini. Ya, di samping latihan-latihan lain, misalnya latihan cara menggunakan berbagai platform ya, kita masih eksplorasi, pakai Zoom, sempat pakai GoToMeeting ya. Klien kita ada pakai Google Meet, kita cobain. Klien kita pakai MS Team, kita cobain. Klien kita ada yang pakai apalagi itu namanya, macam-macam lah ya. Blue Jeans kalau nggak salah ya. Kita cobain gitu ya. Kita eksplorasi semuanya sampai lama-lama kita dapat ya beberapa hal yang kayaknya bisa dijadikan standar. Tapi tentu saja banyak ketidaknyamanan ya. Jadi untungnya tidak terlalu lama tuh ya. Kalau saya amati, alhamdulillah di Dunamis itu proses orang di zona disrupsi nggak lama, segera masuk ke zona adopsi. Tapi kalau kita lihat ya tetap ada ya ketidaknyamanan, stres gitu ya. Bahkan kalau ingat dulu mungkin di bahasan-bahasan di medsos sampai ada istilah cabin fever segala ya. Orang yang mungkin ngekos gitu di Jakarta ini dia belum bisa pulang kampung misalnya, karena masih ada PSBB juga. Jadi ya di kamar aja, nggak bisa kemana-mana, mau tutup juga nggak bisa jalan-jalan, paling cuma keliling komplek kalau mau olahraga. Itu pun juga masih ragu-ragu ya, masih takut banget kan, belum ada vaksin dan lain sebagainya, sehingga sampai ngalamin namanya cabin fever ya, kayak stres karena ada di ruangan yang kecil, kamar kosnya itu sendiri gitu. Nah itulah ciri-ciri zona gangguan, dan di zona itu kita nggak bisa memaksa orang saja gitu, kita mesti berempati gitu ya, memahami, karena seringkali isunya memang isu emosional, isu perasaan yang dipicu oleh pikiran-pikiran gitu. Makanya yang kita perlukan adalah coba kita ajak diskusi ya tim kita ya, apa sih ya yang mereka pikirkan tentang perubahan ini, yang ada di pikiran itu apa. Dalam bahasanya Franklin Covey atau terutama di Seven Habits, paradigma yang muncul apa yang otomatis. Nah, bisa jadi memang paradigma itu ternyata tidak sepenuhnya komplit, tidak sepenuhnya lengkap ya, masih ada yang nggak tepat. Gitu. Nah, itu kita tanya dan kita dengarkan ya, apa sih yang ada di kepala mereka. Nah, kemudian yang kedua adalah kita coba untuk bantu mereka. Apakah bantu dalam arti mengajak untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru, angle-angle baru ya. Yang kami temukan waktu itu adalah ya justru kalau kita
bisa terampil ya di cara delivery online ini, kita akan punya dua keahlian ya. Karena keahlian yang delivery seperti biasa tidak hilang tentu saja, tapi yang baru ini akan membuat kita punya tambahan portofolio sebenarnya, gitu kan. Nah, apa yang bisa dibantu ya untuk bisa kemudian mengubah gitu ya paradigma itu, sehingga berubah pula perasaannya. Jadi lebih tenang, lebih menerima paling tidak seperti itu. Nah, yang ketiga adalah bikin rencana untuk maju bersama, bikin rencana untuk bertindak ya, memulai langkah-langkah kecil. Jadi simpelnya begini, perubahan itu kan pasti ujungnya adalah ada hasil yang berbeda. Yuk diklarifikasi hasil yang berbeda itu apa. Menariknya adalah sesignifikan perubahan itu kan pasti akan selalu terjadi dalam tahapan. Ya kan? Anggaplah kita ambil contoh ya yang sederhana aja. Orang yang pengen berubah menjadi lebih sehat. Salah satu indikatornya misalnya dia punya berat badan yang lebih pas, lebih ideal dengan tinggi badannya gitu ya. Itu kan nggak mungkin tiba-tiba ya, yang beratnya 80 kilo, tiba-tiba 70 kilo sendiri, nggak mungkin. Pasti kan melalui tahapan, melalui proses. Jadi sebenarnya kita hanya perlu ngajak orang untuk, nih real-realnya, kita sebenarnya punya target apa sih? Ya kan? Real-realnya apa sih? Hasilnya tuh akan seperti apa? Tahapannya akan bagaimana? Jadi orang nggak membayangkan perubahan sebagai sesuatu yang luar biasa banget, yang besar banget. Ya betul ada perubahan yang besar dan cepat, tapi secepat-cepatnya perubahan pasti lewat sebuah tahapan. Nah realnya apa sih tahapan itu? Itu perlu diklarifikasi. Yang kedua adalah supaya hasil tercapai, real-realnya perilaku apa yang harus berubah. Nah yang kami alami waktu itu adalah, ya apa sih hasil yang pengen kita dapatkan? Ya sederhananya adalah gini deh, yang klien lama yang tadinya masih ragu sama kita, itu bisa yakin bahwa oh bisa kok kelasnya di online kan. Kita nggak usah berpikir bahwa kita akan langsung punya platform online, orang bisa download sendiri seperti misalnya punya Udemy dan selain bisnis kita totally different. Jangan berharap sampai sana dulu, tapi sederhananya ini kelas yang udah mau dibeli sebenarnya, bahkan udah ada yang kontrak, jalan dulu deh. Kliennya percaya, oh iya nih bisa diubah. Nah, lalu realnya perilakunya apa? Ya kita mesti menunjukkan bahwa kita memang terampil. Ya, saya ingat tahun 2020 tuh Dunamis sampai bikin webinar itu 6 kali seminggu. Jadi seminggu 6 kali seminggu ya, saking ibaratnya nggak ada kerjaan lain waktu itu anyway. Tapi itu juga bagian dari latihan sekaligus bagian dari memperkenalkan kepada klien kita bahwa proses belajar online itu possible, bisa. Dia tidak sama tentu saja dengan kelas onsite, tapi dia justru punya keunikan, punya kekhasan, punya benefit tambahan. Salah satunya yang terjadinya ya justru di masa pandemi adalah ide bahwa pembelajaran itu bisa levelnya cukup tinggi. Level 1 pembelajaran kan knowledge ya, pengetahuan. Level 2 kan pemahaman ya. Level 3 kan perilaku tuh ya, praktek. Nah ide bahwa sebenarnya ya program kita tuh bisa sampai ke level perilaku itu justru berjalannya pas masa pandemi. Gimana caranya? Lawang kelas kita kan yang tadinya 2-3 hari dipotong tuh jadi cuman setengah hari dikali 4 kali gitu ya. Setengah hari dikali 6 kali gitu ya. Bahkan ada yang kelasnya tuh jadi kayak sebulan karena seminggu cuma 2 kali pertemuan setengah hari. Nah di tengah-tengahnya tuh ada praktek-praktek. Ada praktek-praktek dari materi yang cuma dipelajari setengah hari tadi. Misalnya cuma ada 1-2 materi langsung dipraktekin, dicobain. Sehingga programnya itu bisa berlangsung dalam kurun waktu 2 bulan sehingga orang pelan-pelan praktek, dan bahkan di bulan kedua itu ya mungkin tidak 100%, tapi saya perkirakan di atas 70% peserta itu jalanin latihan bertahap ya, tentu saya bertahap, dan kerasa manfaatnya, mereka kerasa perubahannya, anak buahnya, anggota timnya kerasa perubahannya, atasannya juga begitu. Cukup banyak peserta yang betul-betul ngerasain dampak gitu. Salah satu peserta yang saya ingat bahkan ya, jadi peserta ini di satu perusahaan itu hari pertama tuh sangat resisten dengan program yang dia diminta ikut ini. Tapi di bulan kedua pas presentasi final, dia bahkan ngundang anak buahnya, ngundang atasannya, presentasi, kemudian dia posting di IG tanpa kita minta, mengatakan bahwa this is the best training yang saya pernah ikuti selama ada di perusahaan ini. Saya kira mungkin tidak sepenuhnya karena program kami, tapi karena experience belajarnya jadi seperti itu ya. Dan itu kan keunggulannya. Nah, hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang tim kita perlu lihat ya di zona disrupsi, sehingga
Mereka merasa, oh iya ya ini nggak mudah, ini butuh effort, tetapi sebenarnya ada tahapan yang bisa dilalui. Sebenarnya real-realnya perilakunya sederhana kok. Ya ngadain webinar aja, kita tambahin yuk 3 kali seminggu, jadi 6 kali seminggu waktu itu ya. Kemudian yuk latihan yuk tiap hari yuk. Ya modulnya 1 aja deh, diulang-ulang gantian gitu. Nah hal-hal seperti itu membuat orang kemudian merasa lebih tenang, lebih nyaman, dan akhirnya ya mau mengikuti perubahan dan cepat masuk ke zona adopsi. Nah, zona adopsi tentu saja tidak mudah ya. Ini zona yang saya sering sebut sebagai zona learning, zone of learning and development, ya, zona pembelajaran. Ya effortnya lebih tinggi lagi, tetapi sudah dijalani dalam keadaan sudah menerima, gitu ya. Nah, gimana tuh ketika tim sudah menerima, sudah oke lah dengan perubahan ini. Ya, meskipun tidak mesti nyaman, tapi apa yang perlu kita lakukan itu akan kita bahas di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.